Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah kita nikmati, telah kita terima. Kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mengisi lembaran-lembaran yang harus kita lalui dengan catatan-catatan yang terbaik yang bisa kita berikan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Dan semoga kita semua tergolong dalam golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan izin Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kalam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan refleksi Sumpah Pemuda yang mana selalu kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Tema kali ini yaitu generasi muslim yang berkualitas. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober merupakan suatu momen yang luar biasa bagi Persatuan Negara Republik Indonesia, di mana kelompok pemuda yang memiliki peran yang luar biasa menjaga kemerdekaan dan selalu mengawal persatuan dengan cara mereka, dengan caranya para pemuda. Yang mana notabene para pemuda itu terkenal dengan ambisi dan luapan emosinya. Namun dengan semangat persatuan dan kesatuan, mereka menundukkan rasa itu, menundukkan egoisme masing-masing untuk belajar menjadi bersama, kuat untuk menghalau semua cengkraman penjajahan bangsa Belanda. Sumpah Pemuda merefleksikan diri kita, bahwa kita siap mengorbankan diri kita kepada tanah air dan bangsa. Namun tentunya sebagai generasi muslim, kita juga lebih harus siap mengorbankan diri kita, tidak hanya membela negara kita, tetapi juga membela agama kita yang kita anut. Mana Sumpah Pemuda sekarang ini sudah bergeser. Tidak layaknya dahulu masa penjajahan yang memang harus berjuang menegakkan kemerdekaan dari rongrongan para penjajah. Namun makna Sumpah Pemuda saat ini harus kita isi dengan suatu kegiatan yang positif yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Tentu dengan semangat pemuda yang kita miliki, kita harus lebih kokoh dan lebih bisa menjadi generasi yang adaptif, yang bisa selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang sedang dihadapi. Para pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dan pergantian zaman itu sunatullah. Tidak mungkin kita pungkiri. Karena Allah sudah berkehendak. Setiap zaman pasti memiliki ciri dan cara masing-masing. Esok hari mungkin akan berbeda dengan yang akan datang. Yang telah berlalu pun seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, khususnya para muda-mudi muslim, diperintahkan oleh Allah untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Perhatian Islam yang besar terhadap generasi muda menunjukkan bahwa masa muda merupakan masa yang sangat penting dan sangat berharga. Generasi muda merupakan rahasia kekuatan suatu umat.
suatu tiang kebangkitan, kebanggaan dan kemuliaan. Di atas pundak para pemuda itulah beban umat terpikul, karena pemuda memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari segi keberaniannya, kecerdasannya, semangat maupun kekuatan secara jasmani. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah, lantas apa saja kriteria profil pemuda muslim yang menurut Al-Quran? Mari kita belajar. Yang pertama, pemuda memiliki akidah yang benar. Dalam Al-Quran ada suatu riwayat yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 133 tentang riwayat generasi Nabi Yakub. Kita ringkas ceritanya. Apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub pada anak-anaknya? Yang ditanyakan oleh Nabi Yakub pada anak turunnya adalah, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Itu yang ditanyakan. Karena hal itulah yang harusnya menjadi pondasi yang selalu ditekankan oleh setiap orang tua kepada anak turunnya. Apabila kita sebagai generasi penerus lupa akan apa yang menjadi prinsip utama kita, maka itu akan sangat menggoyahkan setiap aktivitas yang akan kita jalankan. Kembali pada surat Al-Baqarah ayat 133. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Tanya Nabi Yakub kepada anak-anak. Semua anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berserah diri kepadanya. Ini yang harus kita contoh. Kita sebagai pemuda berkelanjutan akan menjadi juga sebagai orang-orang yang tua. Pastilah hal ini harus kita tanamkan dari diri kita. Sebelum kita menjadi orang tua yang akan mendidik anak-anak kita, kita harus punya prinsip ini dari awal. Bahwasanya yang paling utama kita harus pegang yang namanya generasi Islam. Itu tauhid harus menjadi hal yang pokok, tidak bisa ditawar-tawar. Maka dalam setiap hal yang bisa kita lakukan, entah itu berkegiatan, entah itu berkiprah dalam masyarakat kita, kita harus selalu menanamkan dalam diri kita, tauhid kita harus mantap. Sesembahan kita, Tuhan kita hanyalah Allah. Artinya apa? Setiap apa yang kita butuhkan, setiap apapun itu harus bersandar kepada Allah. Jangan bersandar atau mengharap kepada selain Allah. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang pemuda adalah akidah yang benar. Karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran darinya. Oleh karena itu, jika seorang pemuda berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidahnya salah dan melenceng, maka akhlaknya pun akan tidak benar. Dalam satu hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Ciri yang kedua, yaitu menempa diri dengan memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini penting bagi kita. Maka di setiap instansi pendidikan, khususnya seperti kita di SD Muhammadiyah Gleja ini, kita menerapkan atau menanamkan suatu pokok pendidikan yang tertuju untuk memperdalam atau memiliki ilmu yang baik, yang lurus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Kita semua, terutama pemuda, hendaklah senantiasa menempa diri. Jangan hanya bermalas-malas dalam mencari ilmu.
Jangan hanya menganggap ilmu itu terbatas dalam bangku pendidikan. Ilmu itu bisa diraih dari mana saja. Karena ilmu itu ada yang tersurat maupun yang tersirat. Tanpa ilmu, pemuda akan tertinggal. Islam mengajak manusia untuk menguasai ilmu. Dan dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk ilmu itu penting. Karena firman pertama yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah tentang bacalah, Iqra. Tanpa ilmu, kita membaca pastilah susah. Maka hal pertama yang paling utama selalu kita gadang-gadang, selalu kita harapkan itu selalulah kita beramal sesuai dengan ilmu yang sudah ditetapkan dalam tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Para pemirsa kalam yang dirahmati Allah. Yang ketiga, pemuda yang sangat-sangat diharapkan itu memiliki keterampilan dalam berbagai hal untuk bisa dimanfaatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam satu riwayat pada masa Rasulullah SAW, para sahabat telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya mampu dalam hal sastra, tapi terampil dalam segala hal. Para muda-mudi yang di sekitar Rasul itu merupakan pemuda-pemuda yang memang terpilih. Kepada mereka memang Rasulullah tidak segan-segan memberikan penghargaan. Kemudian mereka juga diamanahi oleh Rasulullah sebagai pengemban dakwah di daerah-daerah yang memang perlu disebarkan dakwah Islam. Dan di tangan mereka itulah, tangan para pemuda-pemuda yang hebat itulah, maka dakwah Islam bisa tersebar luas ke seluruh antero penjuru dunia. Yang keempat, pemuda yang hebat itu yang diharapkan oleh generasi muslim itu adalah yang memiliki tanggung jawab. Di antara bukti kebenaran dan kemuliaan nilai-nilai Islam adalah adanya tuntutan tanggung jawab dari setiap individu atas semua perbuatannya. Begitupun yang sudah diperintahkan dan disabdakan dalam Al-Quran, setiap apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun itu, pastilah akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir. Untuk itu, para generasi muda, muslim khususnya, tanggung jawab itu harus terlatih dari sekarang. Orang yang bertanggung jawab, pastilah orang-orang yang tahu dan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah, sebelum materi ini kami akhiri, kita tutup, ada satu ayat dalam surat Al-Mudaththir ayat 34. Dalam ayat Al-Mudaththir ayat 38 Allah berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahina, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sebagai penutup, keempat kriteria pemuda muslim yang sesuai dengan Al-Quran tentu tidak dapat terbentuk dengan sendirinya. Untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas, maka tidak ada tiga institusi yang mempunyai pengaruh yang sangat efektif, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua tempat ibadah atau masjid, yang ketiga madrasah atau sekolah. Ketiga institusi ini sangatlah berperan bagi terbentuknya generasi pemuda-mudi yang sangat diharapkan, yang sesuai dengan Al-Quran. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari setiap lini
baik itu pihak orang tua di keluarga masing-masing, pihak lingkungan di daerahnya masing-masing yang mencakup dari tempat ibadahnya, kemudian sekolah yang juga memberikan unsur-unsur pendidikan formal untuk saling bekerja sama dengan baik. Para pemuda sangat dituntut untuk mempersiapkan dirinya guna menyongsong masa depan agama, bangsa, dan negara yang cerah. Mempersiapkannya memerlukan perhatian dan kerjasama yang serius. Maka dari itu, kami mengajak kepada seluruh pemuda, khususnya siswa-siswi SD Muhammadiyah Klejo, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.